Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ketemu lagi bareng gue Abdul Haris dalam tendangan bebas Bung Ais. Kali ini kita bakal bahas soal pemanggilan pemain yang sudah dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert, ya, pemain tim nasional Indonesia. Ada 27 nama yang dipanggil seperti yang memang sudah tersiar kabar. Dan bagaimana dengan pemanggilannya? Lu semua mungkin udah pada tahu ya. Di posisi penjaga gawang ada 3 nama, yakni Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Pas. Kemudian di belakang masih ada Pratama Arhan, seperti yang sudah tersiar kabar sebelumnya. Kemudian juga ada Rizky Ridho, Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hapner, Shane Patinama, Jay Ijes, Muhammad Ferrari, Calvin Verdong, Max Hilgers, Kevin Dix juga masih masuk meskipun kemarin sempat cedera ya saat lawan Chelsea. Dan di tengah ada Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, Ivar Jenner, Nathan Chow, Tom Hai, dan Eliano Renders. Nah, ini Eliano Renders bisa main di bek kanan ataupun di sayap kanan. Di depan ada Rafael Strike, Ramadan Sananta. Nah, ini menarik. Hoki Caraka, Ragnar Oratmangun, Septian Bagaskara, dan Ole Romeni. Nah, dari 27 nama ini ternyata belum ada 3 nama yang proses naturalisasinya sedang dikebut. Belum ada Emil Odero, belum ada Joy Pelupesi, dan belum ada Dan James. 3 nama ini kabarnya baru hari Senin ini ya akan disumpah di Italia, di Roma kabarnya ya. Dan tim Kemenkum, Kementerian Hukum sudah berada di sana untuk bisa melakukan pengambilan sumpah. Kabarnya mereka ini kalau bisa dikebut sampai maksimal tanggal 13 ya, 13 Maret deadline-nya ya untuk bisa didaftarkan untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Mereka akan masuk menyusul. Jadi ada 30 nama atau bisa jadi nanti ada 3 pemain yang bakal dicoret. Kalau seandainya mereka ini 3 nama ini, Emil Odero, Joy Pelupesi, dan juga Dan James bisa dibawa ke Sydney untuk menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret 2025, hari Kamis itu. Dan untuk menjamu Bahrain di SUGBK ya, Stadion Utama Gelora Bung Karno, tanggal 25 Maret 2025, hari Selasa. Nah, apa yang bisa kita cermati dari pemanggilan 27 nama ini ya, terlepas dari belum masuknya Dan James, Joy Pelupesi, dan Emil Odero. Ya, ternyata dari 27 nama ini nggak beda jauh dengan pemain-pemain yang sering dibawa oleh pelatih sebelumnya, Coach Sintayong. Masih ada Hernando Ari, masih ada Nadeo, Pratama Arhan juga dipanggil. Mungkin yang hilang ini ada 6 ya, 6 langganan timnas yang hilang, yakni termasuk mantan kapten Asnawi Mangkualam. Ini Asnawi tidak dibawa. Kemudian juga ada duo Sayuri ya, Sayuri bersaudara, Yance dan Yakob. Ini yang menurut gua agak mengejutkan sih, karena paling enggak Yakob ini punya potensi yang cukup bagus untuk tim nasional Indonesia, bisa main sebagai bek kanan ataupun sebagai winger. Dia punya kecepatan dan punya ketenangan bermain ya, kelasnya ada. Tapi ya ini keputusan Coach Patrick Kluivert ya dan timnya. Kemudian tidak ada nama Elkan Bagot. Ya, orang-orang sering berharap bahwa dengan digantinya Sintayong ini Elkan Bagot bisa kembali tampil. Ternyata enggak. Ini tidak lepas dari masih bermainnya ya klub Elkan Bagot, Blackpool di EFL Championship masih main, sehingga Elkan Bagot lebih memilih untuk fokus di klubnya. It's okay lah. Itu pilihan si pemain ya, walaupun orang bisa bilang nggak nasionalis atau apa. Ya bebas lah, terserah dia. Kemudian selain itu juga tidak ada Witan Sulaiman. Witan Sulaiman tidak masuk. Kemudian Dimas Derajat dan Malik Rizaldi ya. Dimas Derajat, Malik Rizaldi ini menarik ya, karena 6 pemain yang tidak dipanggil ini terutama Asnawi. Asnawi kita tahu ini pemain yang nyaris selalu dipanggil di eranya Coach Sintayong ya, walaupun terakhir-terakhir nggak dipanggil waktu lawan Arab Saudi ya. Nah, kalau kita lihat
ada dua nama kejutan kalau menurut gue. Ada Septian Bagaskara dan ada Ramadan Sananta. Ramadan Sananta kembali masuk. Dan juga Septian Bagaskara. Artinya apa? Ini dua pemain nomor 9. Septian Bagaskara dia sedang bagus-bagusnya di Dewa United, 7 gol, 1 assist di Liga 1 musim ini. Artinya memang dia pemain lokal tersubur ya di Liga 1. Kemudian juga Ramadan Sananta musim ini sudah cetak 4 gol di Persis Solo, artinya juga cukup tokcer ya. Dan dengan masuknya dua nama ini plus Hoki Caraka, tentu berarti ada 3 nomor 9 di tim ini. Ya terlepas dari Ole Romeni ya. Ole Romeni kalau menurut gue bukan nomor 9 dia. Dia cenderung sebagai pemain nomor 10 atau pemain sayap. Ya, nomor 7 ya, karena aslinya memang dia winger ya, baik itu di kanan ataupun di kiri. Dan di Oxford beberapa kali juga suka dimainkan di belakang striker, sehingga dia bukan striker murni. Dengan dipanggilnya 3 striker murni, Ramadan Sananta, kemudian Hoki Caraka, dan Septian Bagaskara, ini menandakan bahwa Coach Patrick ingin mengandalkan striker murni. Agak beda ya dengan Coach Sintayong. Kalau kita lihat Coach Sintayong ini dari 2020 dia mulai melatih ya, 1 Januari sampai kemarin dipecat ya. Itu rata-rata yang dimainkan bukan striker murni ya, mulai dari Kuseda Yudo, kemudian juga banyak pemain lainnya ya. Seperti Dimas Derajat juga sebetulnya bukan striker murni ya, dia di klubnya sering main di posisi sayap. Nah, artinya Coach Sintayong lebih memilih striker yang lebih mencari ruang, termasuk Rafael Strijk. Rafael Strijk juga aslinya adalah seorang winger, dan Ratnar Oratmangun juga suka dimainkan sebagai striker, berduet dengan Rafael Strijk. Dan dia juga aslinya seorang winger, artinya beda nih kalau kita lihat pendekatan pemainnya ya, pendekatan permainannya. Kalau Coach Sintayong lebih cenderung memainkan striker yang mencari ruang, membuka ruang. Kalau Patrick Kluivert dari pemanggilan pemainnya ada 3 pemain bernomor 9, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Septian Bagaskara. Gue memprediksi dia akan cenderung bermain dengan posisi striker murni. Ya kita belum tahu ya bagaimana strateginya, bagaimana starting line up-nya, tapi feeling gue sih starting line up-nya nggak bakal jauh-jauh dari apa yang dimainkan oleh Coach Sintayong. Kalau kita lihat kan saat menghadapi Arab Saudi ya, kita nggak menghitung di Piala AFF ya, karena Piala AFF Indonesia datang dengan tim lapis kedua apa ketiga itu ya. Ya itu kita lihat pola mainnya antara 3-4-3 dan 3-4-1-2. 3-5-2 bahkan bisa dibilang. Ada 3 center back di belakang, kemudian di tengahnya itu ada 5 pemain tengah ya, 2 winger. Saat itu Calvin Verdong dan kalau nggak salah Sandy Walsh ya di sebelah kanan, dan di tengahnya itu ada Ivar, ada Tom Hai, dan ada Marcelino Ferdinand di tengah. Ada trio itu yang memperkuat Lineker, dan di depan ada Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk. Nah, lawan Australia, Ragnar udah pasti nggak bisa main. Artinya dia kena sanksi ya, dia terakumulasi kartu kuning, dia absen 1 pertandingan dan baru bisa main lagi nanti lawan Bahrain. Artinya tidak ada Ragnar. Dan feeling gue pola mainnya akan tetap begitu, 3-5-2 atau 3-4-1-2 ya. Atau bisa jadi 3-4-3. Artinya tidak beda jauh lah dengan pola 3 back. Dan di belakang siapa kira-kira? Kiper ya, kalau seandainya Emil Audero masih belum bisa bergabung, belum bisa didaftarkan, ya tentu Martin Paes. Tapi kalau Emil Audero sudah bisa gabung, ini tentu akan jadi persaingan sengit antara Martin Paes dan Emil Audero. Dan salah satu dari 2 itulah nanti itu keputusan pelatih siapa yang akan dipilih, apakah Emil Audero ataupun Martin Paes. Sementara di belakang feeling gue kalau masih main dengan pola 3 back, ini ada tentu di tengahnya ada J.I. Jazz kemudian akan ditemani oleh Rizky Ridho dan Mads Hilgers. Kalau Mads Hilgers-nya fit ya. Kemudian di sebelah kiri tentu Calvin Verdong, sebelah kanannya
Kevin Dix kalau Kevin Dix sudah pulih dari cedera ankle. Kalau dia belum pulih, tentu ini posisi yang bisa diberikan pada Sandy Walsh. Dan di tengah, ya sama seperti lawan Arab. Ada Ivar Diener, ada Tom Hai, ada Marcelino Ferdinand. Atau kalau seandainya Joy Pelupesi bisa main, tentu ini akan sangat menarik. Joy Pelupesi, seorang DM, bisa jadi dia akan main berduet dengan Tom Hai. Atau bisa jadi Tom Hai yang akan menjadi attacking midfielder bersama dengan Marcelino Ferdinand. Jadi ada Joy Pelupesi sebagai DM, kemudian CM-nya itu atau AM-nya itu adalah Tom Hai dan Marcelino Ferdinand. Sementara di depannya tidak ada Ragnar Oratmangun, ini masih ada Rafael Strijk dan Ole Romeni. Ini Ole Romeni menjadi sebuah tambahan yang sangat-sangat positif karena kita masih sangat minim sekali untuk bisa mendapatkan pemain di lini depan, terutama yang nomor 9. Kalau ada kejutan-kejutan ya bisa jadi Ramadan Sananta atau Septian Bagaskara. Tapi feeling gue sih ini pemain antara Ramadan Sananta, Septian Bagaskara ataupun Hoki Caraka ini tidak akan starter. Tapi dia akan main nanti di babak kedua sebagai super sub ya, diharapkan seperti itu. Karena kan kita tahu juga Septian Bagaskara pengalaman internasional masih 0. Belum pernah dia bermain untuk tim nasional Indonesia senior. Kalau di level kelompok umur sudah. Ya, dengan pola seperti itu ya 3-4-1-2 atau 3-5-2, gue pikir ini yang bisa diharapkan kita bisa raih poin saat menghadapi Australia. Dan Australia, jangan lupa Australia ini kehilangan 11 pemain utama, termasuk Harry Souttar. Harry Souttar pemain bertinggi 2 meter ini menjadi sangat kuat ya di lini pertahanan Australia, dan kita nahan Australia 0-0 di GBK beberapa waktu lalu ya, di tahun lalu ya 2024, dan mudah-mudahan kita bisa dapat bawa pulang 1 poin lagi dari Sydney nanti di tanggal 20. Gimana menurut lo dengan komposisi pemain yang ada sekarang ini? Silahkan komen, kita diskusi bagaimana menurut lo, apakah tim yang dilatih Patrick Kluivert ini ada perbedaan mungkin dengan susunan pemain yang dipanggil atau enggak? Kalau menurut gue sih nggak beda jauh, karena praktis bedanya cuma 2, Septian Bagaskara dan Ole Romeni. Sementara sisanya 25 nama lainnya itu totally pemain-pemain yang sama, yang pernah jadi langganannya Coach Sintayong. Ya kita sih doain aja, mudah-mudahan Coach Patrick Kluivert bisa membuat tim ini kompetitif, bisa bersaing, bisa dapat 4 poin, 1 poin dari Australia dan 3 poin saat kita menjamu Bahrain. Dan menjamu Bahrain tiketnya udah sold out. GBK itu sekitar 77.000, gua nggak tahu berapa yang dijual ya total. Dan kalau seandainya sold out, ini tentu akan bikin stadion utama Gelora Bung Karno menjadi full house ya. Mudah-mudahan ini akan jadi teror tersendiri buat Bahrain. Apalagi kita pernah punya apa ya, hal yang kurang mengenakan lah saat menghadapi Bahrain gara-gara wasit Ahmed Al-Kaf asal Oman itu, wasit yang berkepala pelontos itu ya. Tapi ya sudah, lupain itu. Kita tampil fight mudah-mudahan dan kita bisa dapat 4 poin dari 2 pertandingan ke depan. Masih ada pertandingan lagi setelah lawan Australia, lawan Bahrain, kemudian ada lawan China di GBK tanggal 5 dan tanggal 10, 5 Juni ya, dan tanggal 10 lawan Jepang di Saitama 10 Juni. Ini tentu pertandingan-pertandingan yang harus didapatkan poinnya. Lawan Jepang agak sulit, jadi kita berharap di 3 pertandingan ini kita dapat poin. 7 poin aja paling enggak. 1 lawan Australia dan 6 lawan Bahrain dan juga China. 3-3 ya, 7 poin. Mudah-mudahan kita bisa lolos langsung. Itu aja menurut gue yang bisa kita bahas hari ini. Silahkan komen, jangan lupa klik like, share juga ke teman-teman lo semua biar kita bisa diskusi, dan juga subscribe dong biar pengunjungnya makin banyak dan gue bisa lebih bersemangat untuk bisa berdiskusi sama teman-teman semua. Segitu aja, dan di kesempatan ini gue juga mengucapkan selamat berpuasa buat teman-teman semua. Puasa Ramadan, mudah-mudahan puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Haris pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.